Apa cara paling menakutkan untuk meninggal? Beberapa mungkin mengatakan terperangkap sendirian di tempat gelap dan sunyi. Bayangkan berada di dasar lautan, perlahan-lahan diracuni oleh udara yang seharusnya Anda hirup untuk bertahan hidup. Ini adalah kisah mengerikan tentang Yuri Lipsky, seorang instruktur menyelam dari Rusia berusia 22 tahun, yang kematian yang tragis menjadi pengingat yang menyeramkan akan kerasnya alam bawah laut. Kisah ini mulai pada tahun 2000 di kota pesisir yang semarak, Dahab, Mesir. Terletak di sepanjang Laut Merah, Dahab memiliki situs penyelaman terkenal di dunia, Dahab Blue Hole. Dari atas, tempat ini terlihat seperti lubang biru gelap yang dalam di antara air virus yang berkilauan. Keindahannya menakutkan sekaligus menarik dan menakutkan. Lubang yang tampaknya tak berdasar ini terbentuk selama zaman es purba, memiliki kedalaman hingga 328 kaki, dengan dinding batu kapur yang dihiasi terumbu karang warna-warni dan dihuni oleh berbagai kehidupan laut. Kedekatannya dengan pantai dan ketiadaan arus kuat membuatnya terlihat mengundang, bahkan bagi penyelam pemula. Namun, di balik permukaan, Dahab Blue Hole menyimpan reputasi yang menyeramkan. Tempat ini dikenal sebagai pemakaman penyelam, dengan perkiraan korban jiwa penyelam berkisar antara 130 hingga 200 orang dalam beberapa tahun terakhir, menjadikannya salah satu situs penyelaman paling mematikan di dunia. Yuri Lipsky, seorang penyelam dan instruktur berpengalaman, terpikat oleh tantangan Blue Hole. Ia adalah seorang penyelam teknis, seseorang yang menjelajahi kedalaman dan lingkungan bawah air yang lebih menantang dari penyelaman rekreasi biasa. Yuri tiba di Dahab dengan tujuan khusus, melakukan bounce dive di Blue Hole. Bounce dive adalah manuver berisiko yang melibatkan penurunan cepat ke kedalaman target dan kembali naik dengan cepat ke permukaan. Ini sering dilakukan oleh mereka yang ingin mendorong batas diri dan mencapai rekor kedalaman pribadi. Meski berpengalaman, Yuri melakukan beberapa kesalahan krusial dalam persiapan penyelaman ini. Kesalahan-kesalahan ini, yang terlihat kecil dan tidak signifikan pada saat itu, akhirnya menentukan nasibnya. Ia memilih untuk menyelam sendirian, mengabaikan protokol keamanan untuk memiliki teman menyelam. Yuri menggunakan tabung tunggal yang diisi dengan campuran nitrogen-oksigen standar alih-alih trimix, nitrogen, oksigen, dan helium yang penting untuk penyelaman dalam. Pada kedalaman, tekanan yang meningkat menyebabkan nitrogen larut ke dalam aliran darah yang dapat menyebabkan narkosis nitrogen. Trimix membantu mengurangi risiko ini dengan mengencerkan konsentrasi nitrogen. Ia salah memperhitungkan berat yang dibutuhkan pada sabuk penyelamannya, tidak mempertimbangkan berat tambahan kamera yang dibawanya. Ini membuat pengendalian daya apungnya jauh lebih sulit. Mungkin yang paling fatal, Yuri tidak memeriksa peralatan penyelamannya secara menyeluruh sebelum menyelam. Alat pengontrol daya apungnya, PCD, yang sangat penting untuk mengatur kedalaman, dalam keadaan rusak. Pada hari naas itu, 28 April 2000, Yuri memasuki air sekitar pukul 5 sore dengan kamera yang terpasang di kepalanya merekam setiap momen. Saat ia turun, ia segera menyadari ada yang salah. Laju penurunannya terlalu cepat dan usahanya untuk mengisi udara ke dalam BCD untuk memperlambat laju penurunannya tidak berhasil. Ia tenggelam tanpa kendali. Setiap meter yang dilewati, tekanan semakin meningkat dan nitrogen dalam aliran darah Yuri mulai berdampak. Narkosis nitrogen memengaruhi penyelam secara perlahan, mengganggu penilaian, memunculkan euforia, dan menciptakan rasa aman yang palsu. Ini dapat membuat penyelam merasa mabuk, bingung, dan tidak mampu berpikir rasional. Saat Yuri terus turun melewati batas penyelaman rekreasi 40 meter, lalu melewati 80 meter, gerakannya semakin tidak menentu. Napasnya semakin berat, dan kepanikan mulai muncul. Dalam upaya putus asa untuk naik ke permukaan, ia mencoba mengisi lebih banyak udara ke dalam BCD-nya yang sudah penuh. Akibatnya, BCD-nya meledak, mengeluarkan aliran udara dan menghilangkan harapan terakhirnya untuk mengendalikan daya apung. Pada kedalaman 91 meter, setelah penurunan yang menakutkan selama 3 menit, Yuri mendarat di dasar Blue Hole, wajahnya menghadap ke sedimen. Kameranya yang masih merekam, menangkap gumpalan sedimen yang berputar-putar dan perjuangan Yuri yang tidak menentu. Ia tampak berusaha melawan tekanan yang luar biasa, terengah-engah saat efek narkosis nitrogen semakin kuat. Para ahli berspekulasi bahwa narkosis nitrogen mungkin membuatnya merasa baik-baik saja sehingga ia melepas alat pernapasannya.
Rekaman berakhir dengan Yuri terbaring tak bergerak di dasar laut, sebuah bukti tragis dari konsekuensi mematikan atas kesalahannya. Seminggu kemudian, Tarek Omar, seorang penyelam teknis lokal yang terkenal dengan pengalaman penyelamatan yang luas, menerima panggilan untuk mengambil tubuh Yuri. Tugas mengambil tubuh dari Blue Hole adalah kenyataan suram bagi Omar, sebuah bukti akan bahayanya situs tersebut. Omar menemukan Yuri terbaring tak bernyawa di posisi yang sama seperti yang terekam di video, dengan peralatannya berserakan di sekitarnya. Setelah memeriksa perlengkapan Yuri, kecurigaan Omar terbukti benar. Berat yang berlebihan, PCD yang rusak, dan tabung udara tunggal semuanya menunjukkan kesimpulan yang sama. Serangkaian kesalahan yang bisa dihindari yang telah merenggut nyawa Yuri. Penemuan kamera Yuri menambah lapisan tragis lainnya dalam peristiwa ini. Omar awalnya mengira kamera itu rusak, menemukan bahwa kamera tersebut secara ajaib selamat dari kedalaman yang ekstrim. Perekaman yang ada di dalamnya menawarkan sekilas yang mengerikan tentang saat-saat terakhir Yuri, sebuah pengingat yang menyeramkan akan kerasnya dunia bawah laut. Seolah tragedi ini belum cukup mendalam, Omar kemudian mengetahui bahwa ibu Yuri ada di Dahab dan telah mencari anaknya dengan putus asa. Pemikiran bahwa ibunya harus menyaksikan rekaman saat-saat terakhir anaknya menghantui Omar. Ia kemudian mengungkapkan ia seharusnya menenggelamkan kamera itu jika saja ia mengetahui perihal isi rekaman tersebut untuk menyelamatkan ibu Yuri dari rasa sakit yang tak terbayangkan ketika menyaksikannya. Kisah Yuri Lipski bukan sekadar cerita tentang nasib buruk, tetapi juga peringatan keras tentang pentingnya persiapan, menghormati pedoman keselamatan, dan kekuatan alam yang tidak dapat diremehkan. Ini menyoroti perbedaan penting antara mendorong batas dan sembrono menantang nasib. Ceritanya menjadi pengingat yang muram bagi semua penyelam, baik yang berpengalaman maupun pemula, bahwa dunia bawah laut, seindah dan semenarik apapun, menuntut rasa hormat dan kewaspadaan. Hari ini, sebuah tugu peringatan berdiri di tebing yang menghadap Dahab Blue Hole, sebuah penghormatan kepada nyawa-nyawa yang hilang di kedalamannya. Salah satu penanda yang paling mencolok bertuliskan Yuri Lipski 1 Oktober 1977 sampai dengan 28 April 2000, kamu akan selalu bersama kami, Mama. Tugu ini menjadi pengingat yang mengerikan akan rapuhnya kehidupan dan pentingnya mendekati dunia bawah laut dengan hati-hati dan rasa hormat. Dengan demikian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.